Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memulai materi pelajaran Sejarah Indonesia, yaitu disintegrasi. Sebentar. Ya, ini ya. Nah, pertama, peristiwa, konflik, dan pergejolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi apa sih? Ideologi itu pandangan, ya, pandangan hidup kita, ya. Termasuk dalam kategori dalam pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan peristiwa G30S PKI. Nah, ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunis, sedangkan pemberontakan DITII itu Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia berlangsung dengan membawa ideologi agama. Kalau komunis itu pahamnya komunis, sedangkan ideologi agama yaitu DITII. Jadi di Indonesia mungkin karena mayoritasnya Islam, jadi pahamnya tentang keislaman. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fate, seorang akademis Australia aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dilihat dari sejak pemilu 1955. Terbagi dalam 5 kelompok, nasionalisme radikal, lalu Islam. Nasionalisme radikal ini diwakili antara lain dengan opini PNI. PNI adalah Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya Islam. Islam tuh ada NU dan Mas Yumi, ya. Lalu komunis ada PKI. Lalu sosialis ada Demokrat. Sosialis Demokrat ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Dan lalu ada tradisional Jawa, Partai Indonesia Raya. Lalu atau PIR, ya, kelompok teosofis kebatinan. Jadi dan birokrat pemerintahan atau pamong praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaingan dengan mengusung ideologi-ideologi masing-masing. Tapi ideologi kita untuk saat ini dan selamanya yaitu Pancasila, ya. Nah, selanjutnya, peristiwa konflik dan pergejolakan yang berkaitan dengan kepentingan, termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, ya. Lalu RMS, lalu ada pemberontakan Andi Ajis, ya, yang merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukannya yang diperoleh sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA maupun RMS, ya. Andi Ajis dan semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil, ya, KNIL atau tentara. Nah, kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Jadi Hindia Belanda itu walaupun kita sudah merdeka, ya, di tanah kita sendiri, dia tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi ini konflik pun terjadi. Peristiwa konflik dan pergejolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal atau BFO, Big Bijan Common Federal Overlords, pemberontakan PRRI dan bersemesta.
Nah, masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbulnya ketika berdasarkan perjanjian Renville ya. Di Indonesia disepakati akan terbentuknya negara serikat atau RIS federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Jadi negara federal. Negara federal ini negara yang masih bekerja sama dengan negara induk ya. Selanjutnya RI menjadi bagian RIS negara-negara federal lainnya, misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BVO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal ini yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Persemesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa wilayah di Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri. Kirinya itu adalah komunis. Jadi biasanya kalau orang yang tidak puas akan pemerintahan atau suatu aturan, dia akan berontak ya, memberontak diri atau menghimpun pasukan-pasukan untuk melawan, yaitu itu munculnya dari ketidakpuasan. Serta mari kita bahas satu persatu konflik dan pergejolakan yang terjadi di Indonesia dari tahun 1948 sampai 1965 yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. Nah, di sini udah ya. Nah, di sini konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, itu dulu ya, sebelum PKI ini dibubarkan, dulu ideologi kita PKI gitu ya. Ada ideologi-ideologi yang lain. Tapi ideologi kita untuk saat ini dan seterusnya adalah ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, selanjutnya PKI Madiun selain PNI merupakan partai pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1926. Jadi PKI ini dianggap radikal dan membahayakan Hindia Belanda ya. Jadi PKI ini sama Hindia Belanda juga terus dimusuhi. Tapi apa sih namanya? Dia tetap ya, PKI itu tetap berkembang dan maju ya. Pada saat itu, kalau untuk saat sekarang insya Allah udah nggak ada PKI ya. Sejak merdeka sampai awal 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah. Nah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Golongan kiri yaitu komunis. Hal ini terkait dengan doktrin Mitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya, yaitu komunis ya. Di sini Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang didirikan oleh Amir Saifuddin pada bulan Februari 1948. Nah, salah satu pendiri PKI yaitu Amir Saifuddin. Nah, lalu ada lagi tokoh komunis juga atau PKI juga ada Musso. Pada awal September 1948 PKI dipegang oleh Musso. Nah, ia membawa berita doktrin Mitrov
telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan-golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis yaitu borjuis. Musso lalu membawa PKI dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun. Ya, jadi PKI itu dari awalnya di Madiun ya pada tanggal 18 September 1945. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya yaitu tentang ideologinya. Jadi PKI ingin mengubah ideologi Indonesia yaitu komunis yang berkiblat pada Rusia, Moskow atau Uni Soviet dulunya ya. Nah, lalu di mana mereka bercita-cita menjadikan negara Indonesia negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kesuksesan di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam PDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan buruh dan petani. Sebagian kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Nah, Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengancam pemerintah dan membahayakan strategis diplomasi Indonesia melawan Belanda di tengah Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet. Nah, pada saat kalau kita negara komunis ya, otomatis kita negara yang di embargo atau yang dikucilkan. Ya, biasanya kalau komunis tuh nggak ditemenin. Kayak sekarang itu yang komunis-komunis itu Cina, cuman Cina udah enggak ya. Cina, Korea, Rusia, Vietnam itu komunis. Biasanya kalau negara komunis, sesusah apapun itu negara, sampai kelaparan, sampai bencana apapun, tidak akan dibantu. Ya, itu jeleknya komunis. Jadi negara-negara lain tuh tidak peduli dengan negara komunis karena dianggapnya sangat berbahaya atau melenceng lah ya dari ideologi. Nah, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso bahkan sampai menginstruksikan tokoh-tokoh kiri lainnya yaitu Tan Malaka juga ini PKI juga ya, untuk meredam gerakan ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia atau RSI. Presiden Soekarno segera bereaksi dan berpidato di RRI Yogyakarta. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan para pemimpin partai anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musso tewas ditembak. Nah, jadi Amir Syarifuddin ini ditangkap di penjara, tapi kalau Musso itu ditembak mati. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda seperti PKI, seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Jadi tokoh PKI-nya banyak ya, tapi Amir Syarifuddin itu ditangkap di penjara, dijatuhi hukuman mati, lalu yang ditembak mati adalah Musso ya. Mereka yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali dengan menjadikan partai besar di Indonesia. Sebelum terjadinya peristiwa G30S PKI 1965, ribuan orang tewas ditangkap pemerintah akibat pemberontakan di Madiun. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Dari kisah di atas, apakah peranan penting PKI di Madiun? Nah, jadi pertama upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional. Jadi PKI ini sangat mengganggu ancaman disintegrasi bangsa karena dia memecah ya. Aturan kita yang namanya integrasi itu dari pecah jadi satu, kalau dari satu jadi pecah ya.
Makanya PKI itu harus dihapuskan. Nah, selanjutnya pemberontakan DITII. Nah, cikal bakal pemberontakan DITII meluas di beberapa wilayah Indonesia, mulai dari sebuah gerakan di Jawa Barat, dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Ya. Lalu vakum kekuasaannya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan membentuk Darul Islam, ya, Darul Islam itu DI ya, atau negara Islam dengan dukungan TII. TII tadi Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DITI tidak mengakui pemerintahan RI di Jawa Barat, maka pemerintahan pun bersikeras dan tegas ya. Meski upaya menanggulangi DITI di Jawa Barat di awalnya terlihat belum dilaksanakan secara maksimal, namun 1959 pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi terpadu yaitu Pagar Betis digelar di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan di DITI berada. Tujuan taktik ini adalah mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula Operasi Timur dengan sasaran langsung basis DITII. Lalu, ia dijatuhkan hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Tengah. Jawa Tengah, asal kasusnya mirip dengan Jawa Barat. Lalu, nah di Aceh juga ya, ada di Aceh. Di Aceh pemicu langsung perpecahan pemberontakan adalah ketika 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai wilayah Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh bergabung dalam persekutuan dalam seluruh Aceh, yaitu PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Menolak hal ini, bagi pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela Republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam bertindak bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Jadi otonomi ini pemberian kekuasaan pada daerah tersebut. Jadi Aceh diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya tersendiri. Mungkin ini otonomi untuk keagamaan ya. Jadi Aceh punya hukum agama sendiri, hukum syariat Islam sendiri. Jadi kalau di Jakarta itu semama berbuat kriminal di penjara. Kalau di Aceh berbuat mohon maaf tidak pakai jilbab atau apa, jadi ada hukumannya sendiri gitu ya. Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengecam akan bertindak bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tokoh terdepan dalam PUSA ini adalah Daud Bereh. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalur pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Muhammad Natsir 1951, bahkan Soekarno 1953, menempatkan diri Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Bereh melakukan kontak dengan
Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Dauh Bereh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tidak menentu. Selama beberapa tahun sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Makanya kan Aceh itu DI, Aceh, Daerah Istimewa Aceh atau Daerah Istimewa Banda Aceh. Nah, selanjutnya kita ke G30S PKI. Jadi G30S PKI adalah Gerakan 30 September 1965. Inilah peristiwa hingga kini menyimpan kontroversi. Utamanya adalah berhubungan dengan pernyataan siapa dalang Gerakan 30S PKI. Nah, jadi sampai saat sekarang itu kita nggak tahu dalangnya siapa ya. Jadi jenderal-jenderal main bunuh, main culik, main jadi itu taktiknya PKI ya. Jadi taktik yang PKI itu kalau catur itu jadi apa ya? Tiang-tiangnya dulu. Tiangnya itu kan jenderal-jenderalnya dulu, baru raja sama putrinya ya. Jadi kalau ingin meruntuhkan suatu negara, jadi panglima apa sih namanya, menteri-menterinya dulu atau ajudan-ajudannya dulu. Nah, ajudannya sudah tewas, sudah lenyap, baru nanti presidennya gitu ya. Kalau dia ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia. Yang pertama, gerakan G30 SPKI merupakan persoalan internal Angkatan Darat AD. Ditemukan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertenham, dan Joan Hot Sapel. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pimpinan gerakan itu, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memberkahi diri sendiri sehingga mencemarkan nama baik AD. Nah, ini baru pendapat ya. Jadi pendapat ini juga belum tentu benar ya. Tapi pendapat ini berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidup sederhana ya. Jenderal Ahmad Nasution ini ya, dia lolos dari kebrutalan PKI, tapi anaknya yang bernama Ade Irman Nasution yang terkena imbasnya. Dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 SPKI, menculik dan membunuh jenderal di pagi buta, ya tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta, ya. Jadi namanya Lubang Buaya itu bukan lubang ada buayanya, tapi sumur, ya. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, lalu ada Suprapto, ada Mayor Jenderal M.T. Haryono, ada Brigadir Jenderal Panjaitan, ada Jenderal Sutoyo, ada Suswo Miharjo, ada Letnan Pierre Andreas Tendean. Jadi nama-nama jenderal-jenderal tersebut itu yang gugur dalam atau pahlawan revolusi ya. Pahlawan revolusi itu dijadikan nama jalan sekarang di ibu kota Jakarta. Cuman Ade Irman Nasution kenapa tidak? Karena Ade Irman Nasution statusnya itu anak ya, anak dari Nasution. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban. Nah, selanjutnya di Yogyakarta gerakan 30 SPKI ini melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, Kolonel Katamso, Kolonel Sugiono. Nah, pada berita RRI pagi hari, Letnan Kolonel Untung lalu mengatakan pembentukan Dewan Revolusi, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mungkin untuk tugas nanti saya share ya di classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.